Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu sukacita bagi kita bisa berjumpa lagi di konten ini, di mana konten kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperdengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Percayalah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila sering kita memperdengarkan firman-Nya, sering kita membaca firman-Nya, tentu kebutuhan jiwa kita pun akan tercukupkan. Apabila kebutuhan kejiwaan kita tercukupkan, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang di atas atau kehendak Tuhan. Berbeda ketika orang sibuk dengan melakukan aktivitas, mencari nafkah, mencari ketenaran, mencari kesibukan yang lain. Berbeda. Itu memang menjadi kebutuhan kita, tetapi ketika itu tidak balance dengan jiwa kita, maka identik kita mudah tergeser, mudah diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini. Oleh sebab itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memberikan waktu kita untuk melengkapi kebutuhan jiwa kita. Tentunya memang ada harga yang harus kita berikan, yaitu waktu, hati kita, pikiran kita, dan yang lain, supaya kita mampu melengkapi kebutuhan jiwa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa supaya kita lebih lanjut akan memperdengarkan ataupun membaca firman ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di kesempatan ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami bisa berada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi diri, waktu, tenaga pikiran kami untuk diperlengkapi melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan yang hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini, kita akan dikuatkan melalui pembacaan firman-Nya. Dikatakan di sini, jangan menggunakan sosial media untuk membuat orang lain terkesan. Pakailah agar memberi dampak bagi orang lain. Dan dikatakan juga di dalam pemaparannya di sini, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hal ini terdapat di dalam 2 Timotius 7. Menjadi pengaruh bukanlah dengan meninggikan diri, tetapi dengan mengangkat orang lain. Kita diingatkan dalam Titus pasal yang kedua ayat 7. Marilah kita memberi dampak bagi orang lain, dan kita sungguh-sungguh memberi teladan bagi orang lain. Sangat sederhana. Maka dengan itu mari kita belajar untuk mampu berdampak bagi orang lain sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Demikian firman Tuhan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan telah menyediakan surga bagi siapa yang percaya dan taat kepadanya. Tentu hal ini sebagai orang percaya, mari kita menjaga keimanan kita selama kita ada dalam dunia ini. Karena pastinya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Berikutnya firman Tuhan bagi kita dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hal ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Terkadang bukan waktunya kita memutuskan untuk bertarung, tetapi waktunya kita memutuskan untuk berserah. Itulah yang membuat perbedaan. Kita seringkali mengalami kekhawatiran, bahkan kita mendahului waktunya Tuhan bagi kita. Marilah, jangan memegahkan diri, tetapi kita sebagai orang percaya, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Hal ini juga dikatakan kepada kita dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu lebih berharga daripada uang. Engkau bisa mendapatkan uang lebih banyak, tetapi engkau tidak bisa mendapatkan waktu lebih banyak. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang sudah ada, yang diberikan kepada kita, kita dituntut oleh Sang Pencipta untuk bagaimana kita bisa mengolah waktu itu dengan baik dan berharga bagi kehidupan kita. Marilah saudaraku, kita tata waktu kita yang ada itu untuk lebih berharga bagi kita, bagi orang lain. Firman Tuhan juga disampaikan kepada kita, Amsal 3, 15 dan 16. Dikatakan, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sungguh Amsal ini menasihatkan kita supaya kita mampu mempergunakan waktu yang baik selama itu diberikan kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir dalam dunia ini. Oleh sebab itu janganlah kita menyanyiakan kepada hal-hal yang tidak berguna atau menyakiti orang, mencelakai orang. Marilah nikmati hidup ini, jalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan talenta dan kemampuan. Saling menolong, saling memperhatikan orang lain. Bukan saling menjahati, tetapi saling mendukung, saling mendorong satu sama lain. Karena kita hidup di dunia ini adalah memiliki keterbatasan dan membutuhkan orang lain. Maka dengan itu, dengan sukacita kita menolong orang lain. Kalau kita punya talenta, itu hanya semata-mata kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya dan berkarir dalam hidup ini. Tidak perlu kita sombongkan apa yang ada pada kita. Semua itu hanya sebuah anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk kita jalani selama kita hidup dalam dunia ini. Juga firman Tuhan bagi kita dikatakan Matius 7, 1-2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan ingin kita terlibat dalam menarik orang-orang kepada firman Tuhan melalui kehidupan yang didedikasikan kepada dan bersaksi tentang Dia. Hal ini memang tidak gampang karena banyak orang merasa minder untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Lebih gampang dia mengekspos dirinya, menunjukkan dirinya, memposting dirinya, dan yang lain-lain. Tetapi kenapa memperkatakan firman Tuhan lewat media yang ada? Kenapa sangat enggan? Marilah saudara yang dalam Tuhan, kita dedikasikan firman itu lewat kesaksian kita di media. Kita bisa mempertanggungjawabkan firman itu. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal ini terdapat dalam 1 Kisah ayat 8. Sesungguhnya kita diberikan kemampuan untuk hal ini, tetapi terkadang kita menghalangi Roh Kudus itu untuk berkuasa, berkarya dalam hidup kita. Seringkali kita
memiliki suatu paradigma yang salah sehingga kita tidak mampu untuk menyampaikan kabar sukacita. Sungguh sangat disayangkan apabila kita percaya kepada Tuhan tetapi kita memiliki satu pemahaman yang salah dalam hal bersaksi. Bukan tugasnya Pak Pendeta, bukan tugasnya misionar, tetapi tiap-tiap kita yang percaya kepada Tuhan diberikan sebenarnya kuasa untuk bisa menjadi saksi. Di mana keberadaan kita, di mana ujung kaki kita, itulah bumi kita. Mari, dengan adanya teknologi yang canggih ini, kita bisa menyaksikan, kita bisa menceritakan betapa ajaibnya Tuhan itu dalam hidup kita. Pakailah yang ada melalui media ini, saudaraku yang terkasih. Mari kita dedikasikan dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya juga dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku akan berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Banyak orang saat ini yang mengundurkan diri dari imannya, menggantikan dalam dirinya orang lain atau percaya kepada yang lain. Dan Tuhan dikatakan di sini tidak berkenan kepadanya. Maka tidak sedikit kita lihat atau kita dengarkan orang-orang sudah mundur dari imannya karena banyak hal, banyak tantangan, banyak yang membutakan mereka sehingga iman yang mereka miliki kepada Tuhan bisa undur diri. Iman yang sejati bergantung kepada sifat Allah yang sempurna di mana ia tidak akan pernah berbohong dan tidak menyatakan bukti yang lain. Hal ini disampaikan oleh A.W. Tozer, tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Hal ini terdapat dalam Markus 5:36. Semakin saudara percaya kepada Tuhan, semakin tidak terbatas kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan saudara. Semakin percaya kita memang kepada Tuhan, makin kita dipaparkan bagaimana kita bisa lebih lagi akan melihat kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah itu wow dalam hidup kita. Maka mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih, tetap miliki iman kepada Tuhan. Memang tidak ada kekuatan kita, tapi mari kita memberi diri hanyut dalam persekutuan kepada Tuhan secara pribadi sehingga ya iman itu melekat kepada Tuhan. Iman itu bisa akan dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini. Mari dengan iman yang kita miliki kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, persoalan. Mari kita undang Tuhan di dalam setiap persoalan. Jangan kita memakai akan kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas adanya. Tetapi bersama Yesus kita cakap menakung segala perkara. Itulah yang dikehendaki Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Saudaraku, mengubah cara berpikir saudara, ingatlah untuk mengubah dunia saudara juga. Apabila kita mulai mengubah cara pikir kita, kita juga mengubah dunia kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sebagai orang percaya beriman diberikan suatu pemahaman, hikmat untuk mampu membedakan supaya kita tidak sama seperti dunia ini yang manakala punya pemikiran yang benar, cara pandang untuk menyingkapi suatu permasalahan, kita tentu berbeda karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang manakala mampu memilah-milah, mampu memberikan keputusan yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Gaya hidup kita, gaya bicara kita, cara menyingkapi, menghadapi berbeda. Itulah yang menunjukkan keperbedaan kita
orang dunia dan orang yang percaya kepada Kristus. Kolose 3 ayat 9 juga, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan kita tentu sudah menjadi ciptaan baru tentu di sini. Kita memang hidup dalam dunia, tetapi pola pikiran kita sudah kepada Kristus. Hidup dalam kebenaran, menghidupi firman dalam hidup kita. Ini yang dituntut Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berubah ke arah pemikiran Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan juga hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Seringkali kita punya angan-angan, pemikiran, itu tidak salah. Tetapi setiap apa yang kita pikirkan, libatkanlah Tuhan itu. Walaupun menurut kita itu tidak pantas, tetapi Tuhan senang dilibatkan di setiap persoalan dan masalah apapun, rencana dan tujuan kita libatkanlah Tuhan. Biar Tuhan yang memakai kita untuk berkarya lewat Roh Kudus-Nya. Satu-satu cara Tuhan dapat menunjukkan kepada kita bahwa Dia pegang kendali adalah menaruh kita dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Ya, jadi Tuhan yang menentukan cara bagi kita, Dia yang akan memegang kendali. Kita diarahkan bagaimana kita mampu mengendalikan situasi dan keadaan. Mari kita memiliki pengontrolan diri ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Mari dengan rendah hati, biarlah Tuhan yang bertahta dan berdaulat di hati dan pikiran kita, supaya situasi apapun itu bisa kita kendalikan. Bersama Roh-Nya kita mampu mengendalikan situasi, kondisi, khususnya dalam emosi kita. Dilanjutkan dalam firman-Nya, karena Engkaulah yang menyelamatkan orang-orang yang rendah hati, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Hal ini terdapat dalam Mazmur 18:28. Kesombongan menjadi kita penuh kepalsuan. Rendah hati menjadikan kita apa adanya. Pada dasarnya Tuhan tidak senang dengan kecongkaan dan Tuhan menentang orang-orang congkak. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kehidupan kita seringkali condong dengan kesombongan. Kesombongan ini bisa muncul dalam kehidupan kita karena merasa kita sudah memiliki kelebihan dari orang lain. Kita ada sesuatu keunggulan dari orang lain. Sehingga itu membuat kita mulai berlaku sombong. Oh, saya hebat, saya mampu, saya diperlukan, saya dibutuhkan. Biasanya kesombongan ini banyak kepalsuan. Banyak menutupi kekurangannya. Tetapi kalau rendah hati, selalu menerima baik masukan, baik kritikan. Dan biasanya orang rendah hati itu memiliki hikmat untuk mampu merenungkan, memikirkan, mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak perlu kita sombong atau tidak perlu kita sombongkan apa yang ada pada kita. Toh semua itu berasal dari Tuhan. Toh semua itu berasal daripada anugerah Tuhan. Jadi kalaupun kita ada kemampuan yang lebih daripada orang lain, ya tidak perlu kita banggakan atau sombongkan karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Mungkin seseorang itu memiliki kemampuan ini, tetapi di sisi lain dia membutuhkan orang lain. Contoh, di dalam hal penggunaan IT dia mampu, dan di dalam manajemen orang lain itu memiliki skillnya, maka hal ini saling melengkapi, saling membutuhkan. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Hanya mengucap syukur apabila ada karunia-karunia yang Tuhan berikan, kita hanya bisa menjalankan dan berkarir di dalam kehidupan kita.
Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi tidak ada perlu disombongkan saudaraku yang terkasih. Ya, karena semua itu hanya berasal daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup ini. Mari kita dengan sederhana, dengan humble, kita dituntun oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Mari kita jangan keraskan hati, karena semua apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu hanya sebatas anugerah dan kesempatan. Kita diingatkan juga pada firman-Nya, jika kita tidak belajar menundukkan diri terhadap otoritas, kita juga tidak akan pernah belajar tunduk kepada Allah. Jadi kita dituntut belajar terus-menerus untuk tunduk kepada Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Dan juga dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dan 25. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kita di bangsa ini memiliki pemimpin yang tertinggi, yaitu presiden. Mari kita hargai, mari kita hormati, karena pemimpin kita juga memikirkan kesejahteraan khususnya bangsa ini. Mari kita dukung, kita sokong apa menjadi rencana dan misinya buat bangsa kita. Mari kita sama-sama mendukung akan kemajuan dan kesejahteraan di bangsa ini. Kita tidak perlu kontras dan protes, juga melakukan demo-demo. Mari kita dengan jernih hati memikirkan apa menjadi misi dan rencana pemimpin kita di bangsa ini. Saya percaya pemimpin itu adalah yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dengan rendah hati kita sebagai rakyat mendukung misi-visinya untuk bagi bangsa ini. Bagian kita lakukan sebagai rakyat atau masyarakat. Jadi kita tidak perlu membangkang, tidak perlu melakukan suatu demonstrasi yang melawan apa menjadi visi misinya bagi bangsa ini. Kita harus mendoakan baik akan kekuatan dan kemampuan mereka, bahkan juga bagaimana mereka bisa memimpin bangsa ini. Kita patut menopang di dalam doa supaya mereka diberikan Tuhan kemampuan dan kecakapan untuk memimpin bangsa ini. Selanjutnya juga firman Tuhan dikatakan kepada kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut memahami hal ini agar kita sebagai anak Allah melakukan perkara kelemah lembutan dan penuh kasih. Tidak ada kasih yang tanpa kesabaran, dan tidak ada kesabaran tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan. Arti kelemah lembutan bukan soal tutur kata, tetapi bagaimana menerima kekurangan orang lain, menerima dengan lapang dada, dan tidak memegahkan diri. Itu identik kepada kelemah lembutan. Jadi bukan karena lembutnya bicara, karena dalam Amsal ya banyak penipu-penipu lemah lembut, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang jahat. Licik mulutnya, lidahnya untuk memutar kata yang manakala membuat huru-hara dan menjadi bumerang. Tetapi dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita dituntut untuk mampu melakukan atau hidup dalam buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Inilah menjadi nilai-nilai kekristenan yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebagai anak-anak Allah yang membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya firman Tuhan dikatakan banyak orang tidak mengerti bahwa ada perbedaan antara pencinta damai dan pembawa damai. Memakai kalung tertulis I love face bukan berarti orang tersebut sudah menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ya. Banyak orang memakai aksesoris, tetapi apakah mereka pembawa damai? Mari kita dengan seksama, dengan penuh hikmat menyingkapi hal ini. Karena banyak orang memakai aksesoris-aksesoris yang melambangkan tentang Alkitabiah, tetapi esensinya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih, tidak memiliki damai. Yohanes 14 ayat 24 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi anak Allah, pembawa damai, dan mari kita jangan menjadi orang-orang munafik dan hidup dalam kemunafikan. Hiduplah dalam terang. Dan ketika kita berada di lingkungan, aura kita terbaca bahwa kita hidup dalam kebenaran, damai, dan penuh dengan kasih. Dikatakan Matius 24 ayat 14, saudaraku sudah tahu kebenaran dan sudah harus menyampaikan kepada orang lain. Saudara diutus untuk membawa pertobatan kepada bangsa-bangsa. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari saudaraku yang terkasih dalam dunia. Dunia ini sudah semakin jahat. Dan tentu memang tidak ada lagi tempat pelarian untuk mencari kedamaian, untuk mencari ketenangan. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, mari kita beritakan Injil ke seluruh dunia. Apabila Injil ini sudah sampai ke ujung dunia atau ke seluruh dunia, maka tibalah saatnya Yesus Maranatha datang kedua kali. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Saya percaya ketika kita memberitakan Injil, maka ada pertobatan bagi bangsa-bangsa. Khususnya di mana kita berada, mari kita memberikan Injil sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita. Pengharapan itu tidak ada dalam mimpi dan di dalam keberanian orang-orang yang bertekad untuk menjadikan mimpi menjadi kenyataan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 25. Ketakutan tidak pernah akan membangun masa depan, pengharapan dan yang membangunnya. Marilah kita dengan yakin dan memiliki kekuatan, punya pengharapan kepada Tuhan, karena hal itu membuat kita untuk mampu menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Semua orang punya pengharapan kepada Tuhan, dan itu akan membuat dia makin gairah, makin terangsang untuk berkarir, dan dalam karirnya pengharapan tidak pernah putus kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Yosua pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini sangat sederhana bagi kita. Ada pesan-pesan yang luar biasa bagi kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dan ditekankan juga dalam Yosua pasal yang pertama ayat 9. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Artinya Tuhan Immanuel itu menyertai kita di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita.
Oleh sebab itu, marilah kita undang Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita berjalan di belakang Tuhan yang di depan, yang menjadi pengharapan kita untuk hidup ini. Oleh sebab itu, kita tidak lepas daripada doa. Mengabaikan doa akan melemahkan manusia batinnya. Pelayanan tidak dapat menggantikan doa. Banyak orang yang sibuk melayani sehingga sedikit doa. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan dapat, maka doa sangat besar kuasanya. Doa adalah berbicara kepada Tuhan seperti kepada teman, sesuatu yang dapat kita lakukan dengan mudah setiap hari. Mari saudaraku, kita tidak lepas dari kehidupan doa. Doa dan doa dan doa dan doa. Karena Tuhan sudah sangat berpesankan kepada kita, berdoalah senantiasa supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita masuk dalam ruang doa, kita ada keintiman kepada Tuhan, bercakap-cakap, membicarakan curhat dan sebagainya. Maka saya percaya kesempatan untuk melakukan penyimpangan tidak ada lagi, karena kita banyak berkomunikasi kepada Tuhan sehingga kita dituntun, dibimbing, diarahkan. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah, situasi, himpitan, cobaan, kita tidak gentar dan takut, karena ketika kita banyak dalam mezbah doa, maka di sana Tuhan akan berikan ketenangan, ketenangan demi ketenangan untuk kita bisa mampu menjalani dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Maka jangan lepaskan jam-jam doa secara pribadi, baik unity. Mazmur 6 ayat 9. Tuhan telah mendengarkan permohonanku, Tuhan menerima doaku. Tentu kita senang apabila doa kita didengarkan Tuhan. Dan ketika doa kita didengarkan Tuhan dan dikabulkan, janganlah kita menganggap kita mengatur Tuhan, tetapi Tuhan mengindahkannya dengan kita merendahkan diri di hadapannya, dan itu adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bersyukur dan berterima kasih doa-doa kita dikabulkan Tuhan, karena itu berkenan kepada Allah. Kita mencari Tuhan aman. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah ingatkan bagaimana kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa di malam hari ini kita dipaparkan beberapa firman yang menjadi fondasi dan rema dalam hidup kita. Marilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bertumbuh bersama di dalam Kristus lewat pendengaran, pembacaan firman ini. Saya percaya saudaraku yang terkasih, ini saatnya dan waktunya kita banyak berada di dalam persekutuan, karena di sanalah letak kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih, demikian pemaparan akan firman ini di sepanjang kehidupan kita, khususnya di minggu-minggu ini, kita dibawa dalam pemaparan firman Tuhan, dan kiranya perjumpaan lewat konten ini, kita bertumbuh bersama dan mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami duka dihiburkan Tuhan. Biarlah roh Tuhan ada di setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri perjumpaan konten ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah memaparkan firman, sama-sama kami belajar dalam pendengaran pembacaan firman. Kiranya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami makin bertumbuh dan makin bergairah dan makin menyukai persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pemirsa dimanapun mereka berada, atau siapa yang mendengarkan firman ini, sama-sama kami mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati konten ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudara, demikianlah konten pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.